Oke, nah sekarang um, ini sebenarnya nyambung sama materi yang pertama, di mana sebagai UX writer, you are part of a UI UX team kan, dan kamu nggak bisa, again, you cannot work alone. Kayak leave me alone guys, I need to work on this copy for like 1 week. Meskipun ada momennya, momen sendiri itu ada, tapi in order to get the consensus of the final output, itu you need to collaborate. At least sama tim design, sama tim product gitu. Dan part of that collaboration itu juga kerja sama engineer. Karena kan kita kenal ada istilah nama handover. Dimana ketika handover, si engineer itu istilahnya mulai kerja, develop the design gitu. The design, the color, the illustration, bahkan sampai the copy. Nah, ketika misalnya kita try to do that handover, itu kan otomatis kita juga harus aware sama berapa banyak copy yang coba diimplement. Misalnya dalam satu flow nih, kita spread out di Figma gitu ya. Ada flow-nya dari 1 sampai 10 screen misalnya. Spread out. Terus bisa jadi copy yang diimplement itu cuma screen yang tertentu gitu. Jadi nggak semua screen. Dan bisa jadi copy yang di research itu nggak semuanya juga. Jadi bahkan mungkin cuma 1 atau 2 atau 3 gitu. Dan again, kalau misalnya, karena kan kita ngomongin development of the product design kan, kita harus clear juga nih, ini timeline-nya kapan, ini apakah masuk rilisnya bulan ini atau mungkin minggu ini. We have to be very transparent juga. Kita harus tahu ini produknya mau diluncurkannya itu kapan gitu. Sehingga kita jadi punya estimasi kan. Oh, kalau produknya mau dirilisnya minggu depan, berarti saya prioritasin dulu deh copy yang project yang ini gitu. Tapi kalau ternyata saya masih punya waktu bulan depan, ya berarti mungkin prioritasnya diturunin gitu, ngerjain yang lain. Nah, balik lagi kalau ngomongin flow, tiap screen-nya kan pasti punya copy. Copy-nya kan banyak tuh. Dan ya, of course saya nggak pernah lihat sih ada screen yang dia kosong gitu atau gambar aja. Kayaknya saya nggak pernah lihat. So I think once kamu udah tahu nih, aware sama flow-nya, you have to be also transparent kapan untuk mengupdate status dari kopinya. Jadi misalnya di screen 1, oh udah final. Ya udah, kamu berarti bilang final ready for handover, misalnya gitu. Jadi ketika engineer-nya baca, itu mereka udah pede gitu, dan mereka jadi nggak ragu-ragu untuk nanya dulu, Himawan ini udah selesai belum kopinya, karena kita mau develop hari ini gitu. Jadi masing-masing screen-nya idealnya punya statusnya. Misalnya ini udah final, yang ini masih on review, yang ini masih dikumpulin hasil risetnya, yang screen ini belum di draft sama sekali gitu. Jadi ketika kita tahu nih masing-masing statusnya, orang lain yang juga terlibat dalam project itu mereka jadi punya bayangan kira-kira bisa ngerjain yang mana dulu dan prioritasnya seperti apa gitu. Dan again, dengan kamu bikin status, kamu jadi bisa punya wewenang untuk bilang, yang ini jangan ganggu dulu gitu. Atau yang ini tolong ditinggalin dulu karena masih saya draft dan seterusnya. Jadi please do other screens dulu gitu. Nah, ini sebetulnya sambungan dari yang tadi. Tujuan dari memperjelas copy status itu adalah untuk biar komunikasi ke engineer-nya gampang. Karena again, ini sering sekali saya sempat hadapi gitu ya, clash antara engineer sama writer-nya simply karena nggak ada komunikasi.
Jadi kayak ya udah, ini engineer-nya kerja sendiri, writer-nya kerja sendiri. Yang penting desainnya, maksudnya kopinya udah ada di desainnya, terus itu udah deh urusan engineer deh gitu. So that's not ideal. Yang ideal adalah it would be good kalau kita bisa kasih clarity. Kapan engineer bisa maju, kapan bisa diem dulu sebentar, kapan mungkin harus di-abandon. Jadi ada yang deprecate atau yang ditinggalin dulu karena simply kopinya nggak jadi dipakai misalnya. Karena ada perubahan konteks dan seterusnya. So again, this is actually something yang harus dicamkan juga nih, bahwa again, this is not about just engineer melakukan kerjaannya, tapi it's about the whole team yang ngerjain kopinya atau desainer ini kan, ini bukan cuma desainer atau bukan cuma engineer atau desainer doang atau tim produk doang gitu, tapi ya semua orang gitu. So kalau misalnya nggak ada komunikasi, ya berarti itu sama aja kayak you are closing the doors, buat bertukar informasi gitu. Dan part of that documentation adalah kamu bahkan lebih bagus lagi kalau kamu kasih tahu, nih dokumentasinya ada di folder ini, kamu udah rapiin semuanya misalnya, terus kamu kayak kasih transparansi, kasih mereka akses misalnya, atau kasih kayak nudge ke mereka bahwa kita punya folder khusus ya untuk dokumentasi. Jadi kalau misalnya kamu mau lihat, silakan lihat folder ini. Oke, segitu dulu soal copy research dan copy testing. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas, ini nyambung juga sebetulnya, gimana kita bekerja dalam sebuah tim UI UX. Dan kita akan belajar sedikit soal cara mengatasi konflik, gimana caranya negosiasi dengan tim, especially kalau misalnya kita ada di dalam tim UI UX. So, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kelas berikutnya.